Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT dari tugas PW. Di slide pertama ada uji kompetensi 1, terdiri dari dosen pengampu Ali Tarmuji STMC. Kemudian ada nama saya Batar Mardeis dengan NIM 220018424 dari kelas E. Di slide selanjutnya ada pengenalan internet dan teknologi web. Internet terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer, hingga meliputi jutaan komputer di dunia atau internasional, yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Yang kedua ada interconnected networking, sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian ada website. Web adalah nama umum untuk World Wide Web. Web adalah bagian dari internet yang terdiri dari halaman-halaman yang dapat diakses oleh browser web. Meskipun web memang menjadi bagian terbesar dari internet, tetapi mereka beda satu sama lain. Yang kedua ada web menggunakan bahasa khusus, yang disebut Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Data www disebut website atau web page. Tulisan atau teks, gambar, foto, suara, dan video. Yang ketiga ada web mempunyai dua jenis, yaitu web statis atau berbasis halaman atau page, dan web dinamis atau berbasis data. Di slide selanjutnya ada tugas 1, yaitu pendaftaran akun GitLab. GitLab adalah sebuah perangkat lunak atau software yang bersifat open source, yang berarti source code dari software ini tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi sekaligus diredistribusi. GitLab berfungsi sebagai pengelola repositori yang memungkinkan para penggunanya berkolaborasi dalam mengerjakan task atau kode. Di slide selanjutnya ada tugas 2A. Yang pertama ada client-side. Client-side adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi klien, di mana klien merupakan web browser yang mampu menerjemahkan semua perintah dalam halaman sebuah web. Bahasa pemrogramannya yaitu HTML, CSS, JavaScript, Java-Applet, ActiveX, Control. Kedua ada server side. Server side adalah skrip pemrograman yang diterjemahkan dan diolah pada sisi server, di mana hasil pengolahannya dikirimkan kepada klien dari web server dalam format HTML. Bahasa pemrogramannya yaitu ASP dan PHP. Slide selanjutnya ada tugas 2B. Penginstalan aplikasi editor atau MS Visual Code. Visual Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan diciptakan berbagai software, seperti Microsoft untuk Windows, Linux, dan macOS. VS Code adalah editor kode sumber yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman, yaitu Java, JavaScript, Go, Node.js, Python, dan C++, untuk menggunakan aplikasi web Node.js yang berjalan di mesin Node.js design. Slide selanjutnya ada tugas 2C. Penginstalan aplikasi editor atau SAM. SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang terdiri sendiri atau localhost yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama SAM merupakan singkatan dari X, atau tempat sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan bebas. Merupakan web server yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk mendapatkannya, dapat mendownload langsung dari web resminya. Slide selanjutnya ada tugas 2D, yaitu membuat project dan perekrutan member baru. Slide selanjutnya ada tugas 2E, yaitu pemasangan Git client atau fork. Fork adalah salah satu aplikasi Windows yang paling mudah dan efisien. Banyak sekali developer yang menggunakan sistem kontrol versi yang memungkinkan mereka mengerjakan proyek secara kolaboratif ini. Dengan interface yang pengguna grafis, tentu saja aplikasi ini akan lebih memudahkan pekerjaan Anda setiap hari. Keunggulan lain dari fork yaitu membantu menyelesaikan konflik gabungan dengan cara yang sederhana dan terkelola.
Cukup ikuti beberapa langkah mudah untuk menyelesaikan masalah pengkodean dengan asisten konflik aplikasi ini. Repositori juga dapat dikelola tanpa harus keluar dari aplikasi. Fork adalah aplikasi Git luar biasa yang memungkinkan Anda mengawasi setiap baris file, sehingga mampu mengerti orang terakhir yang melakukan perubahan. Desain aplikasi yang sederhana dan intuitif ini lebih memudahkan Anda dalam mengelola repositori. Selanjutnya ada tugas 3A. Pemahaman HTML. Hypertext Markup Language atau yang biasa disebut dengan HTML merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML bukan sebuah bahasa, melainkan suatu markup language. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti. Format tersebut telah tertuang dengan standar kode internasional atau ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. HTML berfungsi untuk memudahkan pengguna saat mengelola atau mengatur sebuah data dalam bentuk dokumen pada website, sehingga menghasilkan dokumen yang menarik dan mudah dibaca oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. HTML mempunyai kelebihan dari bahasa yang digunakan. Bahasa markup untuk HTML mempunyai banyak sumber dan luas serta konsisten. Selanjutnya ada tugas 3A, pemahaman HTML. Berawal dari tahun 1980, ketika IBM membuat Generalized Markup Language atau GML dan dikembangkan lebih lanjut menjadi standar Generalized Markup Language atau SGML. Kemudian SGML dikembangkan oleh Chai Lau Tim dan Berners-Lee Roberts dan terciptalah HTML. Semakin berjalannya waktu, HTML berkembang ke beberapa versi, yaitu HTML1, HTML2, HTML3, HTML4, dan HTML 4.1, yang terakhir ada HTML5. Untuk mengoperasikan HTML, kita memerlukan beberapa tools untuk digunakan di antaranya. Yang pertama ada browser. Adalah salah satu software yang umumnya digunakan untuk membuka situs di Internet X. Terdiri dari Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, Brave, Opera, dan lain-lain. Yang kedua ada text editor. Adalah program untuk mengedit HTML yang markup dari halaman web yang terdiri dari Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad, Atom, dan lain-lain. Selanjutnya ada tugas 3B. Memformat paragraf dengan HTML. Pertama ada tag dasar HTML. Menandai awal dan akhir dokumen HTML, sintaksnya buka kurung HTML tutup kurung, dokumen buka kurung garis miring HTML tutup kurung. Kemudian ada head, menandai bagian header dokumen HTML. Sintaksnya yaitu buka kurung head tutup kurung, header buka kurung garis miring head tutup kurung. Kemudian ada title, memberi judul pada dokumen HTML. Sintaksnya buka kurung title tutup kurung, judul dokumen buka kurung garis miring title, kemudian tutup kurung. Kemudian ada body, menandai awal dan akhir isi dokumen. Kemudian sintaks. Kemudian ada tag dasar. Buka kurung body, tutup kurung, isi dokumen, buka kurung, garis miring body, tutup kurung. Kemudian ada buka kurung body, teks sama dengan tanda kutip, tanda pagar, XXX, tanda kutip. Bagi color sama dengan tanda kutip, pagar, XXXX, tanda kutip, background sama dengan tanda kutip, file gambar. Link sama dengan tanda kutip, pagar, XXXX, tanda kutip. Filling sama dengan tanda kutip, pagar, XXXX, tanda kutip, tutup kurung, isi dokumen, dan buka kurung, garis miring body, tutup kurung. Kemudian ada tag paragraf. Sintaksnya yaitu buka kurung, P, tutup kurung, dokumen, buka kurung, garis miring P, tutup kurung. Untuk menandai suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh suatu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya ada tugas 3C, pencetakan font huruf dengan HTML. Tag atribut 1 dan kurung bold, italic, underline. Buka kurung B, tutup kurung, kalimat yang dicetak tebal, buka kurung, garis miring B, tutup kurung.
buka kurung I tutup kurung, kalimat yang dicetak miring, buka kurung garis miring I tutup kurung. Buka kurung U tutup kurung, kalimat yang digaris bawahi, buka kurung garis miring U tutup kurung. Yaitu untuk menandai bagian kalimat agar dicetak tebal, miring, dan atau digaris bawahi. Selanjutnya ada tugas 3D. Teks pangkat atas dan bawah dengan HTML. Tag atribut 2, dalam kurung superscripts dan subscript. Buka kurung sub, tutup kurung bagian yang dicetak tinggi, buka kurung garis miring sub, tutup kurung. Buka kurung sub, tutup kurung bagian yang dicetak rendah, buka kurung garis miring sub, tutup kurung. Untuk menandai bagian karakter agar dicetak tinggi atau rendah, biasanya untuk rumus matematika untuk kimia. Selanjutnya ada tugas 3E, yaitu tag ganti baris. Tag ganti baris atau break raw, dalam kurung BR. Untuk dipindah ke baris berikutnya, bentuk penulisan lain yang dianjurkan, dalam kurung XML style, dalam kurung BR garis miring. Selanjutnya ada tugas 3F, tag font di HTML. Tag font atau page, memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis, huruf, atau warna tertentu. Tagnya yaitu (2) font parameter, (2) size, space, color. Tag font atau size, memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis, huruf, atau warna tertentu. Tag tanda 2, font parameter, (2) size, space, color. Tag font atau color, memformat suatu bagian kalimat dengan ukuran, jenis, huruf, atau warna tertentu. Tag tanda 2, font parameter, (2) size, space, color. Selanjutnya ada tugas 3G, menyisipkan gambar dan ancor link di HTML. Tag gambar atau image, dalam kurung img src sama dengan (2) dan tanda kutip nama file gambar. Nama file gambar sama dengan file gambar yang mempunyai ekstensi GIF, JPG, atau PNG. Untuk menampilkan sebuah file gambar, bentuk penulisan yang dianjurkan dalam kurung XML style. (2) dalam kurung img src sama dengan tanda kutip nama file gambar garis miring. Tag link atau ancor teks, dalam kurung a href sama dengan tanda kutip link. Kata yang diklik, dalam kurung garis miring a, dalam kurung a name sama dengan tanda kutip pagar acuan. Kata yang dituju, dalam kurung garis miring a. Link sama dengan alamat URL atau nama file dan atau acuan yang dituju. Acuan sama dengan kata sembarang sebagai penanda membentuk link ke URL file bagian dokumen lain. Tag link ancor, (2) gambar, dalam kurung a harf sama dengan tanda kutip http:// www.elearningwad.ac.id, dalam kurung img src sama dengan tanda kutip elearningwad.jpg, dalam kurung garis miring a. Tag link dalam kurung ancor, email, dalam kurung ahref sama dengan tanda kutip malito.2alitarmuji@uad.ac.id, email saya, dalam kurung garis miring a. Kemudian ada codingan HTML dan hasil browser. Slide selanjutnya ada tugas 3H, pemformatan tabel di HTML. Alignment sama dengan left, center, right, sama dengan letak tabel secara horizontal. Paling sama dengan dalam kurung top, middle, bottom, sama dengan letak tabel secara vertikal. Closespan sama dengan meleburkan sejumlah kolom. Rowspan sama dengan meleburkan sejumlah baris. No-wrap, mematikan wrapping dalam sebuah sel. Border, yaitu ketebalan tabel. Border color, yaitu warna border. Border color like, yaitu warna border pada bagian atas dan kiri. Border color dark, yaitu warna border pada bagian bawah dan kanan. Cell padding, yaitu spasi antar data dalam tabel. Cell spacing, yaitu spasi antar sel dalam tabel. Background, yaitu diisi nama image yang digunakan sebagai latar belakang. Bagi color, yaitu diisi warna yang digunakan sebagai latar belakang. Kemudian selanjutnya ada tugas 4, form dan div. Kegunaan form,
Memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada servis yang disediakan. Memperoleh informasi dari customer secara online. Memperoleh feedback dari user mengenai website kita, sintaks, dan atribut form. Menggunakan tag dalam kurung form. Dalam kurung form action sama dengan tanda kutip action. Method sama dengan tanda kutip get. Garis sejajar, tanda kutip post, dalam kurung, garis miring form. Atribut yang disediakan. Komponen input. Text area. Text area digunakan untuk inputan beberapa teks banyak baris. Atribut yang dimiliki. Cost yaitu lebar dari text area. Rows yaitu jumlah baris. Name yaitu nama dari kontrol. Size yaitu ukuran kontrol. Sintak dan contohnya yaitu dalam kurung text area name sama dengan tanda kutip teks 1. Cost sama dengan 20 rows sama dengan 5. Dalam kurung garis miring text area. Komponen input teks untuk membuat inputan teks sebaris. Atribut size digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Atribut maxlength digunakan untuk menentukan panjang maksimum karakter yang bisa dimasukkan. Sintak dan contohnya yaitu dalam kurung input type sama dengan tanda kutip teks, name sama dengan tanda kutip text box, value sama dengan tanda kutip size sama dengan tanda kutip 20. Komponen input radio. Setiap radio button kontrol harus memiliki nama yang sama, sehingga user hanya bisa memilih satu option saja. Radio button juga harus secara eksplisit memberikan nilai ke atribut value. Atribut yang dimiliki. Checked sama dengan untuk memberi default check. Name sama dengan nama dari kontrol. Size ukuran kontrol. Tipe dan kurung input tipe sama dengan tanda kutip radio. Value untuk memberikan value ke input. Komponen input select. Tag dalam kurung select digunakan untuk membuat komponen combo box. Sementara untuk item dari combo box menggunakan tag dalam kurung option. Atribut yang dimiliki. Name sama dengan untuk memberi nama elemen. Size sama dengan untuk menentukan jumlah baris yang ditampilkan. Dalam kurung ini yang membedakan antara combo box dan list box. Multiple sama dengan untuk menentukan apakah user boleh memilih lebih dari satu option atau tidak. Kemudian ada codingan HTML dan hasil di browser. Selanjutnya ada codingan dari tugas 4. Dan di slide terakhir yaitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.